Israel itu Pak kurang lengkap namanya. Aturan Bani Israel. Bani Israel. Israel itu kan nama bagus. Namanya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub kan punya anak 12. Termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Termasuk Bunyamin gitu. Adiknya yang ke-12 ya. Jadi anak-anak keturunannya Yakub ini nyebutnya Bani Israel. Nah cuman ya Nabi Yakubnya bagus, anaknya ya bandel, yang 10 itu bandel. Yang soleh kan 2, Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Tapi nggak pakai sidik, enggak. Bunyamin aja ya Pak. Allahu Akbar. Jadi soleh, jadi anak-anak keturunannya ini kan bandel-bandel. Makanya anak Nabi bandel banyak. Jangan ngaku anak Nabi kemudian pengen disucikan. Enggak, manusia juga anak Nabi itu. Jangan kemudian menjustifikasi diri seperti malaikat nggak punya dosa. Jangan. Anak Nabi yang masuk neraka ada. Kanaan masuk neraka malahan. Jadi sedemikian rupa. Kata Nabi, anakku Fatimah kalau nyuri ku potong tangannya. Walaupun anak Nabi. Tetap kalau dia berbuat kriminal ya masuk penjara lah. Nggak boleh menjustifikasi dengan nasab, merasa harus dimuliakan semua orang, nggak boleh. Akhlak itu nomor 1. Jadi balik lagi, Bani Israel ini kan keturunan Nabi Yakub, nakal-nakal. Nah, Allah sudah tetapkan, ini Quran, ini sudah Al-Quran. Allah sudah tetapkan, la tufsidunna fil ardi marratain. Bani Israel alias Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Kerusakan pertama jahat benar Pak Israel itu. Mereka yang membunuh nabi-nabi. Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu digergaji loh Pak. Subhanallah. Ini kan nyumput dalam pohon oleh Bani Israel. Oleh Israel digergaji pohonnya. Pohonnya putus. Nabinya juga putus. Na'udzubillah. Jahat ini Yahudi. Termasuk Nabi Isa, Yesus Kristus alaihi salam. Kita nyebutnya Nabi Yesus ya Pak ya. Orang nyebutnya Tuhan mah kita menabi gitu. Nabi Isa dihajar, disiksa, dipukuli berdarah-darah Nabi Isa. Kalau kita ngelihat zaman sekarang nggak pantaslah Nabi. Sama kayak maling motor begal digebuin masa Pak. Diinjuk-injuk, dipukul-pukul, kemudian dinaikkan ke tiang salib. Nah saat itulah oleh Allah diangkat. Barrafa'nahu makanan 'aliyan. Diangkat ke langit yang kedua bersama Nabi Yahya. Jadi Isa wa Yahya alaihi salam, dua-duanya korban kejahatan Yahudi. Diangkat ke langit yang kedua. Jadi diserupakan yang disalib itu bukan beliau. Artinya begini, jangankan kita, jangankan Palestina, Nabi aja disiksa oleh mereka. Itu jahatnya mereka. Nah karena kejahatan yang pertama Yahudi ini, termasuk Nabi kita Pak. Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diracun oleh Yahudi. Makanya menjelang ajal Nabi bersabda, jangan pernah percaya sama Yahudi. Karena racun yang mereka tanam dalam daging masih tersisa dalam tubuhku hingga saat ini, kata Nabi. Jangan pernah percaya sama Yahudi. Maka kemudian mereka sekarang berbuat kerusakan di zaman awal, mereka dihukum oleh Allah atas kejahatan yang pertama. Nanti bapak-bapak pulang dari sini baca surat Al-Isra 1-7. Atau yang fokus betul itu 4-7. Ini tentang takdir Bani Israel. Jadi mereka dihukum, bagaimana hukumnya? Mereka terusir dari Yerusalem, dari Baitul Maqdis. Diusir di mana-mana, mereka dianiaya, mereka disiksa. Sebagai hukuman dari Allah atas kejahatan mereka. Sampai puncaknya mereka disiksa oleh Nazi Hitler. Apa peristiwanya? Holocaust ya, pemusnahan etnis Yahudi di Eropa, disembelihin. Nah waktu itu Arab itu karena Islam sedang lemah, negeri-negeri di Arab kan dijajah Inggris, termasuk Palestina. Yerusalem Palestina itu belum ada negara di situ, karena mereka masih koloni Inggris. Nah oleh Inggris, Yahudi dari Eropa diangkutin ke Palestina, numpang. Maka pulang ke Bukit Zion itu numpang di sana. Sudah banyak nyaplok. Maka mereka mendirikan negara Israel Raya. Ini Yahudi Israel ini. Nah ternyata di Quran sudah ditetapkan
Setelah Yahudi dihukum dari kejahatan pertama, Allah mengembalikan kekuasaan mereka lagi. Dan mereka akan lebih berkuasa dari kekuasaan pertama. Dan kejahatan mereka akan lebih zolim daripada kejahatan yang pertama. Nah sekarang Israel menguasai dunia internasional. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, tidak ada satupun negara Arab dari 21 negara Liga Arab yang berani ngelawan Israel. Tidak ada. Termasuk Turki. Erdogan teriak-teriak tapi nggak berani serang Israel. Karena ngapa? Turki pernah kalah perang sama Israel. Mesir di Afrika kalah perang sama Israel. Arab Saudi pasti kalah kalau perang sama Israel. Israel itu hebat banget, Pak. Apalagi cuma di Indonesia, nggak nyampe rudalnya ke Israel. Nggak nyampe. Jadi kalau mau dilihat di peta dunia, semua orang Arab itu meludah semua ke Israel. Israel jadi lautan ludah. Tapi mengapa 21 negara Arab tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Israel? Para itu kecil. Karena Israel sedang berkuasa. Termasuk Amerika itu kan mereka yang kuasai. Yahudi yang berkuasa. Nggak bisa kita kalahkan, Pak. Jadi bukan Raja Arab penakut, bukan. Bukan Raja-Raja Uni Emirat takut, bukan, Pak. Nggak bisa memang untuk saat ini. Mereka terlalu kuat untuk dikalahkan. Nggak bisa. Saya ambil contoh sederhana. Boro-boro Indonesia mau nyerang Israel. OPM aja nggak bisa kita selesaikan loh, Pak. Kalau cuman menyelesaikan OPM, kecil Kopassus itu. Kopassus, Denjaka, semua pasukan elit Indonesia itu terjunin ke Papua, seminggu selesai OPM itu. Tapi bukan OPM musuh kita di Papua itu, Pak. Siapa? Amerika dan Australia. Andai kata kita operasi pembersihan di sana, diangkat ke PBB, Indonesia melanggar HAM berat, maka PBB akan keluarkan resolusi. Papua harus referendum. Kalau referendum sudah bisa dipastikan Indonesia kalah dalam jajak pendapat. Jangankan kita, Pak, Spanyol saja. Bekas Andalusia itu kalah Spanyolnya dalam jajak pendapat. Apalagi Papua. Itu yang sedang dirancang oleh Amerika. Makanya pengkhianat negara kita itu siapa? Veronica Koman. Sampai sedemikian rupa. Artinya Indonesia tidak lemah, Pak. Tapi mengapa itu terjadi? Karena di belakang OPM ada Amerika dan Australia. Sederhana begini. Saya tidak berpanjang lebar begini. Andai kata bangsa kita ingin nolong Palestina, syaratnya satu. Kuatkan bangsa kita terlebih dahulu. Seandainya kita sudah sekuat Cina, Pak, kita bisa nolong Palestina. Bisa kita. Coba Hong Kong. Direbut oleh Cina, Amerika nggak bisa ngomong. Inggris nggak bisa ngomong. Karena Amerika sudah tidak bisa nyerang Cina lagi. Itu rahasianya. Kita harus kuat dulu. Yang kedua, kita harus bersatu kalau ingin mengalahkan Israel. Coba umat Islam ini aneh. Palestina, Hamas sama Fatah malah perang. Padahal musuhnya Yahudi. Arab Saudi malah perang sama Yaman. Suriah perang saudara. Irak perang saudara. Libya perang saudara. Gimana mereka mau mengalahkan Israel? Ini problem kita yang sebenarnya. Maka kita umat Islam harus bersatu terlebih dahulu. Nah terakhir, ada yang nanya, Ustadz, apakah Israel itu selamanya akan begitu? Tidak. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, Israel akan dihukum atas kejahatan mereka yang kedua. Hukuman yang kedua ini, Yahudi akan dihabisi di muka bumi ini sampai tidak tersisa satupun. Jadi sabar ya Pak, menunggu zaman itu datang. Sabar, kita jangan saling menyalahkan. Sesama umat Islam yuk gandengan tangan. Solidaritas bagus. Nyumbang ke Palestina kita nyumbang. Tapi ingat, kalau nyumbang ke Palestina, lembaganya harus jelas. Nggak nyampe duit kita nanti malahan. Harus yang dapat izin dari pemerintah. Sekali lagi, kita baca di Quran, Yahudi akan dihukum atas kejahatan mereka yang kedua dengan hukuman genosida. Etnis Yahudi akan dibinasakan dari muka bumi ini. Mereka nyumput di balik pohon-pohon berkata, Innal Yahud warai, ada Yahudi di belakangku. Nyumput di balik batu, batu berkata, ada Yahudi di belakangku. Sampai tidak tersisa sama sekali. Jadi sedemikian rupa, yuk kita bersabar, jangan terpancing emosi. Yang kaya-kaya silakan nyumbang ke Palestina. Kalau bisa Pak, janda-janda Palestina itu dinikahi. Saya aja mau sebenarnya ya Pak ya. Kan mancung-mancung tuh hidungnya ya.
bawa ke sini, tapi yakinlah mereka yang mati karena Israel, matinya mati syahid dan dikekalkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah taala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.